Gubuk Paman Tom karangan Harriet Beecher Stowe. Gubuk Paman Tom adalah karya terbesar yang ditulis Harriet Beecher Stowe, terjual sebanyak jutaan kopi. Diterbitkan mulai pada tahun 1851. Buku ini menyerang atas kebiasaan perbudakan di Amerika Serikat bagian selatan, yang kelak akan menyulut Perang Saudara Amerika. Bagian pertama. Kisah ini menceritakan waktu perbudakan di Amerika belum dihapus. Berabad-abad para pedagang budak mengangkut orang Negro dari Afrika ke Amerika. Tahun 1850 perbudakan dilarang, tapi dalam praktek berlangsung terus. Selby seorang pemilik perkebunan di Kentucky, dia didatangi Haley seorang pedagang budak. Tapi Selby, saya mau membeli mahal. Benar kau mau beli mahal, Haley? Tapi aku berkeberatan menjual Tom. Ini Harry, anak Liza, budakku. Dia tampak sehat, lincah, dan cerdik. Saya ingin membelinya. Selamat sore, Pak. Ini bisa kujual mahal, pikir Haley. Tom akan kubeli semahal yang kau minta, asal anak itu juga kau jual. Liza, ibu Harry, mendengar percakapan itu, tapi pura-pura tak tahu. Harry, jangan mengganggu mereka. Beri Liza rok baru, pasti dia mau melepaskan anaknya. Sebenarnya aku berkeberatan, Haley. Tapi, ku terima juga usulmu. Jangan terburu-buru, pikirkan baik-baik. Besok aku kesini lagi. Buatkan surat pembeliannya. Besok mereka boleh kau bawa. Pembicaraan ini terdengar oleh Liza juga. Anakku dijual. Ya Tuhan, jangan kau izinkan. Dengan sedih Liza menemui nyonya majikannya. Katakan itu tidak benar, Nyonya. Katakan aku boleh menahan anakku tercinta. Kenapa kau cemas, Liza? Kenapa Harry dijual? Dia lucu dan menyenangkan. George, suami Liza, bekerja di perkebunan lain. Aku sudah bosan. Aku tak tahan lebih lama lagi. Majikan memukuli seakan-akan aku kuda pedati. Kau mau apa, George? Lari dari sini. Ke Kanada mencari uang untuk menebusmu dan Harry. Waktu aku kerja di perusahaan tenun, keadaanku baik. Aku tak pernah dipukul. Keesokan harinya. Baik-baik, Liza. Kau akan cepat kuberi kabar dari Kanada. Sore sebelumnya di gubuk Paman Tom. Tom belum tahu bahwa dia akan dijual. Istrinya Chloe, juru masak keluarga Selby, membuat kue tart. George, anak Selby, ikut makan. Dari wajahmu aku tahu kau puas dengan masakanku, George. Bibi Chloe, kue masakanmu paling enak. Irisan pertama untuk Paman Tom. Tapi yang kedua untukku. Si pedagang kembali, dia sudah membuat surat pembelian dan membawa uangnya. Bagaimana Selby? Jangan menyia-nyiakan kebaikanku. Tak ada yang mau membeli semahal ini. Aku berjanji akan menjual Tom pada orang yang betul-betul baik. Harus begitu. Negro baik harus mendapat majikan baik. Sorenya Selby memberitahu istrinya. Aku tak mengerti. Kenapa Tom kau jual? Tom begitu baik. Aku terpaksa, aku sangat butuh uang. Kecuali itu, Haley juga ingin membeli Harry. Kau gila. Kau tak tahu perasaan wanita. Harry kan anak Liza. Aku tak bisa berbuat lain. Haley hanya mau membeli Tom jika dengan Harry. Haley telah berjanji akan mencarikan majikan yang baik. Sangat menyedihkan, tapi apa boleh buat. Liza melarikan diri. Dia tak bisa berpisah dengan anaknya. Maka ditulisnya surat kepada Nyonya Selby. Nyonya, saya dengar semua pembicaraan kemarin sore. Saya ingin menyelamatkan anakku. Harap Nyonya maklum. Tertanda Liza. Ayo cepat, Harry, anakku sayang.
Mula-mula Laisa pergi ke gubuk Paman Tom. Laisa, malam begini. Oh Chloe, majikan menjual Harry dan Tom. Sungguh, besok pembelinya akan mengambilmu Tom. Ayo kita lari. Ya Tuhan. Aku tak mengerti. Tom tak mengerti mengapa tuannya menjual Harry dan dirinya. Aku tak bisa lari. Aku budak belian. Aku akan mencari suamiku ke Kanada. Semoga Tuhan melindungi kita. Oh, Laisa. Esoknya di rumah Selby, Tuan, Laisa, dan anaknya melarikan diri. Tak lama kemudian pedagang Buddha datang. Apa? Wanita itu dan anaknya lari. Seharusnya kau tahu, Selby. Aku tak mau dipersalahkan Haley. Kau boleh pakai kuda dan pelayanku untuk mengejar mereka. Baik, tapi kalau tak tertangkap. Laisa sudah jauh, dia sampai ke tepi sungai. Aku tak bisa menyeberang. Tak ada perahu. Ia minta perlindungan. Tinggallah di sini. Nanti sore ada perahu, dan kau dapat menyeberang. Terima kasih Nyonya. Harry segera tidur, tapi Laisa. Selby berusaha menunda pengejaran. Kuda untuk Haley belum siap. Buatlah sup yang lezat Chloe. Tapi jangan tergesa-gesa. Tom, aku yakin kau takkan lari. Setelah makan siang, Laisa mulai dikejar. Ke arah sungai. Mereka lari ke sana. Siangnya. Ya Tuhan, itu mereka. Ada apa, Bu? Laisa tak pikir panjang lagi, digendongnya Harry dan segera berlari. Tapi Haley melihat mereka. Berhenti, kau takkan bisa menyeberang. Betul, airnya sangat deras. Kesini, Bu. Tuan Simis, Tuan sahabat majikanku. Kau sungguh berani. Dia takkan bisa menangkapmu. Dia ingin menolongku. Terima kasih Tuan Simis. Pergilah ke rumah putih itu. Di sana ada yang mau menolongmu. Haley balik kembali. Di sebuah warung dia bertemu dua orang temannya. Walker, kau butuh uang. Mana Haley? Walker mencari nafkah dengan menangkap budak lari. Haley menyuruhnya menangkap Liza. Mari bersepakat Haley. Anaknya untukmu, tapi ibunya untukku. Setuju? Ya, aku setuju. Semoga berhasil. Kau harus menyeberang sungai malam ini juga. Kalau mereka bertemu orang baik, usaha kita sia-sia. Jangan khawatir Haley. Pasti tertangkap. Kedua budak Selby yang ikut Haley melapor. Tak usah kau katakan. Aku tahu. Laisa berhasil lolos. Tuan Haley ambil jalan yang salah ke sungai. Beberapa mil kemudian, di rumah Senator Bird. Aku pulang pagi. Kenapa, John? Benarkah ada undang-undang baru yang melarang orang menolong budak belian yang lari? Benar. Melihat keadaan, hal itu tak bisa lain. Tuan, Nyonya, ada perempuan miskin di pintu. Kemudian, Nyonya, tolonglah kami. Anakku akan dirampas orang. Mari masuk. Jangan takut, di sini aman. namanya Liza. Anaknya dijual majikannya, maka dia melarikan diri. Liza menceritakan nasib Tom dan anaknya. Karenanya saya mau lari ke Kanada, menyusul suami saya. Tadi pagi aku mendukung larangan menolong budak belian. Sekarang ada masalah ini. John, kita wajib menolongnya. Dia mau ke Kanada dan mengira tempat itu dekat. Ini melanggar hukum, tapi kita akan menolongnya.
Malam ini juga dia harus berangkat. Setelah matahari terbenam, Selamat jalan, Eliza. Terima kasih, Nyonya. Nyonya baik hati. senator mau membawa Eliza ke rumah Quaker, sahabatnya. Hey Bird, apa kabar? Ventrom, tolong sembunyikan budak ini, tapi tutup mulut. Untung hati nurani kita lebih kuat daripada hukum John. Sementara itu di gubuk Paman Tom. Bawa baju flanel ini. Di perkebunan kapas dingin udaranya. Tom, mengapa begini? Mengapa kita harus berpisah? Aku harus taat pada majikan Chloe. Tak bisa lain. Nyonya Selby masuk. Tom, kalau ada uang, aku akan membelimu kembali. Jangan anggap kami jahat. Nyonya orang baik. Kemudian, hei cepat. Kami tak mau tunggu lagi. Sayang tak sempat pamitan, George. Tunggu apa lagi? 1/4 jam kemudian, kusir, berhenti sebentar. George, aku sedang pergi waktu ayah menjual Tom kepadamu. Perbuatan ini sungguh menjijikan. Aku membelinya dengan sah. Di sebuah restoran di Kentucky. Namaku Butler. Aku Wilson, usahawan. Kami ingin menyewa kamar yang tenang. Baik, Pak. Akan kupasang pemanasnya dulu. Butler cuci muka, ternyata dia seorang negro. Kau kan George, bekas karyawanku. Benar, Pak Wilson. Bapak majikan yang baik. Tapi setelah kita berpisah, nasib saya sengsara. Pak, tolong beritahu Eliza, keadaan saya baik. Ya, tapi kau butuh uang bukan? Terima kasih. Lain kali saya kembalikan. Tom dibawa ke Washington. Dia dimasukkan penjara, akan dilelang. Hei pemalas, berdiri semua. Tunjukkan muka gembira. Kemudian, tersenyum. Kau akan laku mahal dan menguntungkan majikan. Para budak satu persatu terjual. Anak muda ini kuat, penurut dan bukan pemberontak. Tenaga kerja yang baik. Harga pantas. Anak-anak akan jadi buas bila berpisah dengan ibunya. Jangan cengeng. Tak ada gunanya. Jangan. Itu anakku yang terakhir. Istri dipisahkan dari suaminya. Juru masak yang pandai. Masakannya enak. Ya Tuhan. Heli membeli beberapa budak di pelelangan. Dia mau menjualnya ke perkebunan-perkebunan daerah selatan. Eliza terus-menerus pindah rumah sampai ke perbatasan Kanada. Tadi malam datang beberapa budak pelarian. Salah seorang mungkin suamimu. Oh ya. Berita benar. Sungguh ajaib. Kita bisa berkumpul lagi. Tak kusangka, George. Kita kini dekat perbatasan Kanada. Besok setelah gelap kita meneruskan perjalanan. Perjalanan Tom ke daerah selatan cukup lama. Aku bosan. Kau bisa bercerita. Ya bisa. Siapa namamu? Namaku Eva. Ayah dan aku ingin pulang. Eni, Apa Eva? kalau kau budak belian, ayah bisa menebusmu. Kau baik hati. Aku akan memberitahu ayah. Tom lalu jadi sahabat Eva. Orang kecebur. Celaka. Anak kecil. Eva, kenapa tak ada yang mau menolongnya? Oh, Tom tahu tanpa pikir panjang lagi terjun ke sungai dari atas kapal. tolong. Itu mereka timbul.
Seorang budak biasa. Kemudian, ini putri Tuan. Budak yang baik, terima kasih. Augustinus, ayah Eva, begitu berterima kasih. Tom ditebusnya. Dia akan dipekerjakan di perkebunannya. Kami butuh kusir, kata Heli. Kau pandai mengendalikan kuda. Setelah tiba di rumah, aku membawa pembantu baru, Maria. Dia punya surat pujian yang sangat baik. Buat apa? Orang itu banyak makan. Ophelia antarkan Tom ke kamarnya. Iya. Bu, kenapa ibu membenci negro? Mereka sangat malas dan tak bisa dipercaya. George dan Eliza dekat perbatasan Kanada. Kami harus berangkat nanti malam sebab membahayakan keluarga Nyonya. Baik, kau boleh memakai kereta dan kudaku. Tapi di losmen terdekat, mereka belum tertangkap. Aku sudah melihatnya. Mereka pasti berangkat nanti malam. Meskipun mereka mati, kita tetap dapat upah. Cepat, Eliza. Di tengah jalan, George dan Eliza tahu ada yang mengejarnya. Itu mereka. Eliza, kita turun dulu. Mereka harus kita lawan. George membantu Eliza dan Harry turun dari kereta kuda. Hahaha, kutembak kalau mereka lari. George membalas dengan tembakan pula. Lawan terkena tembakan George. Kau kena. Tanganku tertembak. Kejar mereka. Ingat upah yang besar. Cepat, Eliza. Ini kesempatan terakhir. Lukamu kubalut dulu. Tom patuh, cerdas, dan rajin. Seluruh keluarga Augustinus menyukainya. Kita tidak salah pilih. Ternyata Tom bisa dipercaya. Tom, Bibi Chloe akan kusurati. Akan kutulis hidupmu senang. Terima kasih, Eva. Beberapa hari kemudian ada budak kecil. Topsy, majikanmu suka memukul, jadi kau kubeli. Tapi aku mau dipukul. Sebab kalau tidak dipukul, aku nakal. Kembali pada keluarga Selby. Syukur keadaan Tom baik. Tapi kita tetap wajib menebusnya, John. Ya, seandainya kita tidak bangkrut. Bersambung ke bagian kedua.